Apa ini? Bibi Ji bilang, bulan depan kamu akan bekerja ke luar negeri. Gajinya 500.000 yuan setahun. Aku tidak keberatan kamu ke luar negeri. Setelah kita menikah nanti, uang yang kamu hasilkan akan menjadi harta bersama. Kamu seorang perempuan bawa uang sebanyak itu, tidak aman di luar negeri. Kartu gaji ini simpan saja di sini. Ini semua demi kebaikanmu. Sekarang tentang keadaanku. Aku mulai bekerja setelah lulus SMP di Departemen Keamanan Grup Lu. Pekerjaan utamaku adalah membantu Pak Lu menerima tamu. Kuan, paketmu. Ya, datang. Lagi sibuk ya? Terima kasih. Meneruskan beberapa dokumen penting. Intinya jaga pintu gerbang dan terima paket. Gaji bulanan 3.800, ada asuransi dan dana pensiun. Nanti anakku juga bisa langsung masuk ke TK, SD, SMP yang didirikan grup Lu. Lulus langsung dapat penempatan kerja. Itu. Saat laki-laki sedang bicara, perempuan jangan menyela. Begini. Kalau begitu, kamu kerja di luar negeri dulu 2 tahun. Pulang nanti, lahirin 2 anak laki-laki untukku. Namanya sudah kupikirkan. Yang sulung namanya penerus keluarga. Yang bungsu namanya kebanggaan leluhur. Ini kurang tepat ya. Benar. Kamu memang kurang tepat. Keluarga kami sudah 9 generasi. Hanya memiliki 1 anak laki-laki. Tugas terbesar di generasi saya adalah memperbanyak keturunan keluarga kami. Aku melihat kamu cukup cantik. Masih bisa diberi nilai 8. Untuk gadis seperti kamu, keperawananmu pasti sudah hilang sejak lama. Jangan tersinggung, saya memang bicara langsung seperti ini. Aku melihatmu, terutama karena kamu lulusan Universitas Lanjiang, anak yang akan dilahirkan pasti pintar. Kalau tidak, wanita seperti kamu, wanita dengan masalah perilaku, pasti tidak bisa masuk ke pintu besar keluarga saya. Aku mau menikahimu, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan itu simpan sendiri saja. Jangan pergi. Jangan pergi. Lebih buru-buru daripada aku. Tunggu aku pulang kerja. Kita akan ambil surat nikahnya. Dia hanya seorang satpam dan memiliki banyak bawahan. Sudahlah, aku akan berani. Hari ini tidak bisa. Saya pagi ini. Baru saja menjalani operasi. Dokter bilang harus istirahat 1 bulan. Si pria percaya, diri ini sangat menjaga gengsi. Kalau aku bilang ini di depan bawahannya, dia pasti tidak mau menikahi aku lagi. Kamu berani mempermainkan aku. Coba jelaskan. Milikku? Pak, apa Bapak yang pesan supir antar? Pak, sudah sampai. Wajah pria ini kok agak familiar ya? Dia itu kakak kelas. Kakak, kenapa? Perlu ku bantu? Kakak, kamu demam. Aku antar kamu pulang istirahat. Kakak, kamu mau apa? Lepaskan aku, Kak. Lepaskan. Kakak. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab. Jangan, Kakak. Jangan. Lepaskan aku. Pergi, cepat pergi. Ayo pergi. Kok kamu tahu ini aku? Akhirnya ingat juga. Bukan, aku. Bagus, rupanya kamu si laki-laki liar ini yang pernah main-main dengan istriku, ya? Sayang. Satpam. Buang dia keluar.
Aku kasih tahu ya. Aku ini orang yang bisa berbicara langsung dengan Pak Lu. Tahu, lepaskan aku. Sekarang saatnya kita hitung hutang kita. Jangan-jangan dia pikir aku memanfaatkan situasi ya. Kak, malam itu, aku benar-benar tidak sengaja. Aku janji padamu. Aku terhadap Kak sama sekali tidak punya pikiran macam-macam. Tidak punya pikiran macam-macam. Terus, rasanya malam itu, gimana? Aku sudah tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Aku anggap saja, seperti digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Jadi, mari kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, oke? Jadi, inilah alasanmu bertindak semaumu sendiri? Apa? Aku yang bertindak semaunya. Itu kan jelas-jelas kamu. Bocah kurang ajar. Kamulah yang menghamili anakku. Bu, bukan. Bukan ini apalagi, Song Ziwei. Kamu kasih tahu ibu. Ini apa? Kakak ipar, kenapa kamu pakai namaku untuk operasi? Kakakmu, agar tidak bayar mas kawin. Membujukku sampai hamil. Kemarin aku dengar ibumu dan dia berembuk. Bilang mau menikahkanmu dengan orang bermarga jin. Untuk tukar mas kawin beli rumah buat kakakmu. Jadi, aku minum obat. Pernikahan ini tidak jadi kulanjutkan. Tapi, aku takut mereka tahu aku datang untuk operasi. Jadi aku pakai namamu. Kakak ipar, Ziwei, maafkan aku. Bisa jaga rahasia untukku? Kamu bicara dong. Masalah ini bisa kutanggung jawab. Kamu siapa? Kok berani-beraninya? Aku. ibu, ini tidak ada hubungannya dengan kakak kelas. Bagaimana bisa ibu memukul orang? Aku memukulnya. Aku tidak hanya akan memukulnya. Aku juga akan melaporkannya. Aku akan melaporkannya karena dia menindas orang. Dia pacarku. Kamu punya pacar? Masa aku tidak tahu? Anak durhaka, dijual masih bantu hitung uangnya. Kembalikan HP-ku. Jangan buru-buru. Pesanannya akan segera sampai. Jangan kasih ulasan buruk ya. Segera sampai. Aduh, yang benar saja. Jangan buru-buru. Aduh, Aduh. Naik, aku antar kamu. tidak usah. Terima kasih. Di persimpangan depan, aku sudah sampai. Dulu memang tidak ada. Tapi sekarang. Kakak kelas, aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Cuma sehari.
Bukannya tidak punya pikiran macam-macam padaku? Halo, Bu, saya pacarnya Ziwei. Hah, kamu punya KTP Kota Lanjiang? Keluargamu kerja apa? Ayahku adalah Lu. Tidak ada, tidak punya apa-apa, cuma orang miskin. Kamu. Bikin kesel deh. Wah, nyaris saja. Hampir saja ibu tahu kalau kamu adalah penerus grup Lu. Kenapa? Ibumu benci orang kaya? Bukan, kakak laki-lakiku mau menikah. Si satpam bermarga jin itu mau kasih mas kawin 30 juta untuk nikah denganku. Makanya aku dipaksa buat ngedate buta. Kalau ibuku tahu, kamu adalah penerus grup Lu. Bukan cuma 30 juta, 3 miliar pun dia bisa minta. Jadi kamu minta 3 miliar? Dasar kamu tidak tahu terima kasih. Aku sudah bantu kamu segitu. Cuma 3 miliar mau bayarku. Bukan, maksudku, soal kejadian malam itu, kan sama-sama suka. Aku tidak akan suruh dia lapor polisi. Aku juga tidak perlu kamu tanggung jawab. Kamu mau apa? Jangan terus-terusan gitu. Karena kamu sudah tahu siapa aku, maka kamu harus tahu, yang kamu gugurkan di rumah sakit itu, adalah cucu tertua grup Lu, penerus puluhan miliar. Di mana ramai orang, banyak mata, nggak sampai 2 jam, soal kamu menggugurkan anak pemimpin grup Lu, bakal tersebar kemana-mana. Nanti kalau aku sampai dicap sebagai pria brengsek, saham grup Lu pasti akan terguncang. Tunggu. Bentar. Aku agak pusing. Sekarang bukan aku yang harus bertanggung jawab padamu, tapi kamu yang harus bertanggung jawab padaku dan ratusan ribu karyawan grup Lu. Ini penipuan model baru apa? Termasuk proyek di Afrika yang akan kamu ikuti bulan depan, juga dikembangkan oleh grup Lu. Kalau nanti pengaruhnya tidak bisa segera dihilangkan, maka proyek-proyek multinasional ini terpaksa harus ditunda dulu. Kalau gaji 50 juta per tahunku, Menikah atau menganggur? Pilih salah satu. begini saja. Ternyata sudah menikah. Selamat ya. Mereka yang bilang dia brengsek, sekarang malu kan? Pak Lu menyapa kakak iparnya. Ini palsu ya, kecepatan humasnya keren. Masih ada waktu. Ayo, urus cerai. Aduh. Ingatan internet itu pendek. 1 bulan lagi, masa tenangnya selesai, kita bisa ambil surat cerai. Jadi tidak mengganggu rencana saya ke luar negeri. Dan juga tidak mengganggumu mencari cinta sejati. Dengar tidak? Perceraian. Kalian baru saja menikah. Salah nikah. Karena salah orang saat kencan buta. Kamu pahamlah. Baiklah. 30 hari kerja lagi, datang ambil surat cerai. Lewat batas waktu, tidak berlaku. Baik, terima kasih. Wah, ini kan teman sekelas saya, Song Ziwei. Ini dia yang habiskan 300.000 untuk menikahimu, orang bodoh ya, memang cukup tampan. Ini sudah cerai. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Uangnya kurang kan? Sudah saya duga, masa ada orang yang mau habiskan 300.000 untuk menikahimu?
Weige. Lu Qishen, cepat bangun. Ke rumah sakit. Cuma minum sedikit alkohol. Omong kosong, cepat bangun. Jiwei, Apa ini? Obat di dalam ini? aku tidak makan. Tidak makan. Lihat kamu, keringat di kepala kamu. Kamu belum makan. Kamu seperti ini di tempat parkir sebelumnya. Lu Qishen, aku bilang kamu, di sisi itu, ada masalah apa? Aku benar-benar tidak makan. Kamu tidak makan. Buka mulut. Tidak, aku masih tidak tenang. Ah, kamu pergi. Kamu benar-benar makan atau tidak? Kamu pergi. Apa ini? Efek obat mulai muncul. Terus nanti gimana? Kamu nggak punya sedikit pun akal sehat. Kenapa aku harus punya akal sehat kayak gitu? Kamu langsung kasih tahu aku kan lebih baik? Nggak enak. Apa? Nggak enak. Kalau gitu. Kalau gitu kamu tahan aja deh. Aduh. Kamu yang bikin aku jadi begini. Nggak mau tanggung jawab? Aku kan nggak sentuh kamu. Mau tanggung jawab apa? Aku juga nggak bilang nggak boleh kamu sentuh. Aduh. Biar aku. Loh, kok nggak bener ya? Aku lagi masa pemulihan nih. Ini kan langsung ketahuan. Hah? Kamu urus sendiri aja deh. Waktunya nggak banyak lagi. Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada. Terus ini buat apa? Aku tiba-tiba ingat. Lupa satu hal yang penting banget. Pilih aja. Buat aku? Udahlah, benda ini kan nilainya turun. Bener juga. Keluarin yang paling mahal di toko kalian. Baik. Ibu Lu, dari semua ini, tidak ada desain yang kamu sukai? Benar-benar tidak ada? Yah, begitulah. Pak Lu bilang, jika tidak ada desain yang benar-benar kamu sukai, ya beli saja semua ini. Aku akan lihat-lihat lagi. Maaf, kalian berdua, kami tutup sementara. Baru jam berapa sudah tutup? Jika kalian berdua buru-buru, bisa tunggu wanita di dalam itu. Pergi dulu, baru kembali. Menyewa seluruh toko. Hei. Song Ziwei, benar-benar kamu. Aduh, aku Liao. Kamu lupa. Tahun ketiga kuliah, aku tinggal di kamar sebelahmu. Kamar 203? 235. Haha, kalau begitu, jaraknya memang agak jauh ya. Sekarang kamu benar-benar orang sibuk yang mudah lupa. Ini tidak murah kan? Hanya sekitar beberapa juta. Aku sangat iri kamu menikahi suami kaya. Tidak seperti aku,
bayi aku hampir lahir. Suamiku yang tidak berguna itu, pria brengsek itu, kenapa belum pulang juga? Oh iya, setelah bayi aku lahir, aku akan adakan pesta bulan. Kamu sibuk sekali, pasti tidak bisa meluangkan waktu. Uang hadiah ini. Aku dan kamu sedekat itu? Sayang, sini cepat. Aduh, ini dia, teman sekelas yang dulu kubilang, yang demi hadiah lomba, menyuap dosen dengan hubungan intim itu. Jaga mulutmu. Aduh, mulutku ini. Sekarang kan kamu istri presiden grup lu. Soal ini, makin sedikit orang yang tahu, makin baik. Oh iya, suamimu tahu soal ini? Kamu mau memeras aku? Wah, kata-katamu kasar sekali. Kita kan teman sekelas. Sekarang kamu sudah naik kelas. Meski kamu nggak mau bantu teman lamamu ini, demi anakku yang sebentar lagi lahir ini, harusnya kamu kasih sesuatu, dong. Kupikir cincin ini bagus. Sayang, gimana pendapatmu? Ini nggak murah. Sekitar 800.000 sampai 1 juta. Buat nyonya lu, masalah kecil. Iya kan, nyonya lu? Staff. Usir kedua orang ini keluar. Mohon kedua tamu meninggalkan toko. Aku kan sebentar lagi melahirkan. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Baik, aku pergi. Hei, Song Ziwei, jangan kira aibmu dulu nggak ada yang ingat. Kalau suamimu tahu, dulu demi sedikit uang, kamu tidur dengan pria tua, kamu pikir posisimu sebagai istri presiden grup lu bisa bertahan. Apa maksud ucapan kalian berdua? Maksudnya persis seperti itu. Sayang, ayo kita pergi. Masih ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Profesor, Desainmu sudah saya lihat. Bagus, tidak ada masalah. Tapi, gaya desainmu harus sesuai dengan selera juri internasional. Saya masih punya beberapa bahan referensi di sini. Ambil, di dalam. di dalam? Iya. Itu 2 buku di rak paling atas. Saya sedang sibuk di sini, tidak bisa pergi. Kau bisa lepas sepatu dan berdiri di sofa. Eh, Kayaknya tidak baik deh. Di sini kan tidak ada orang lain. Profesor, kasih tahu saya judul bukunya. Saya cari sendiri di perpustakaan. Ilmu di buku itu mati. Manusia itu hidup. Jangan begini, Profesor. Saya selalu sangat menghormati Anda. Saya tahu. Keluargamu tidak mendukungmu sekolah. Sangat butuh dana dari kompetisi ini. Saya akan membantumu. Kalau mau benar-benar paham, tidur sebentar saja dengan gurumu. Lepaskan saya. Sayang, cantik, kau memang peri kecil yang menggoda. Mau lari lagi? Aduh, Hah? masih ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku?
Maaf. Aku tidak tahu ada hal seperti itu. Kamu juga tidak percaya padaku. Aku pasti percaya. Kenapa? Kamu tidak mungkin melakukan hal itu, dan di mobil itu adalah pertama kali kamu. Kamu bilang ke aku, ada orang yang pernah mengganggu kamu? Tidak, aku hampir memecahkan kepala anjingnya. Lapor polisi? Polisi bilang, aku tidak punya bukti. Dia tidak mau menanganinya. Lalu, si binatang itu bilang ke orang lain, aku berusaha menyuapnya secara seksual. Di mana dia? Tidak tahu. Aku akan menyuruh orang mencari. Jangan. Aku tidak mau membicarakan ini lagi. Dulu, tidak ada yang percaya padaku. Sekarang juga, tidak akan ada. Aku percaya. Itu karena kamu tahu semua tentang aku. Tapi, kalau itu bukan pertama kali aku, bagaimana aku bisa membuktikan ke kamu? Dan bagaimana aku bisa membuktikan ke orang lain? Selain kamu? Kamu tidak perlu membuktikan. Semua hal yang terjadi sebelum ini, aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Selama ini di Universitas Lanjiang, aku tidak berani ikut kompetisi apapun. Bahkan saat ujian, aku tidak berani mengeluarkan semua kemampuan. Aku pikir, kalau aku cukup tidak dikenal, keluar dari Universitas Lanjiang, tidak akan ada yang ingat hal ini lagi. Tapi sekarang, aku adalah Nyonya Lu. Banyak mata mengawasi aku, mencari kesalahan aku. Hal ini pasti akan dibuka lagi. Itu akan menjadi noda bagi kamu. Makanya aku harus berpisah. Aku nggak mau dengar dua kata itu lagi. Jangan bercanda lagi, Lu Chishen. Kamu tahu nggak? Aku harus berusaha sangat keras, supaya bisa tetap sadar untuk tidak jatuh cinta padamu. Kamu tahu nggak betapa sempurnanya dirimu? Bahkan, saat kamu jahat sekalipun, aku nggak bisa membencimu. Kalau suatu hari nanti, kamu nggak mau lagi sama aku, duniaku akan runtuh. Hari itu tidak akan pernah datang. Jaminannya apa? Kamu nggak tahu, selama ini aku kerja mati-matian cari uang, cuma untuk menghapus cap naik karena laki-laki itu. Aku sama sekali nggak bisa terima hidup yang dikandangkan. Aku mengizinkanmu bekerja. Aku kerja aja harus minta izin darimu. Menurutmu itu nggak lucu? Meskipun aku punya karier sendiri, aku akan selalu berada di bawah bayang-bayangmu. Semuanya berpusat padamu. Menjadi Nyonya Yang atau Nyonya Qian berikutnya. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Akhirnya ketemu kalian. Kak Chishen, ini rekaman CCTV rumah sakit sebulan yang lalu. Rekaman ini bisa membuktikan kalau yang melakukan aborsi di rumah sakit hari itu bukan Song Ziwei. Diam kau. Kak Chishen, sampai kapan kamu mau dibohonginya? Wanita yang aborsi di rumah sakit hari itu adalah dia. Maaf ya. Kakak Ziwei bayarnya kebanyakan banget. Dia tidak salah. Aku sama sekali tidak hamil. Aku tahu. Aku sudah tahu sejak hari kita mendaftarkan pernikahan. Lalu kenapa kamu tidak pernah menanyakanku? Aku menunggu. Menunggu kamu yang mengatakannya sendiri padaku. Tapi aku pernah ingin mengatakannya. Kamu yang melarangku bicara. Maaf. Aku yang menipumu, bukan kamu yang menipuku. Bajingan. Aku selalu merasa sangat bersalah. Tidak ada kerusakan fisik yang nyata padamu. Aku sangat bersyukur. Kak Chishen, apa kamu kena guna-guna darinya? Kalau kamu punya aib yang dia pegang, kedipkan matamu. Pergi. Jangan buat aku mengulanginya. Ayo pergi. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Halo Kak,
Apa kamu kenal dokter spesialis saraf yang bagus? Lu Chishen kena guna-guna? Masih mau bercerai? Aku mau. Aku mau bercerai denganmu. Kamu penipu besar. Kantor catatan sipil bisa dibeli? Bisa, tapi melanggar hukum. Kalau begitu, bangun satu. Aku tidak mungkin bercerai. Masa tenang masih beberapa hari lagi, kamu ngapain bawa-bawa barang? Pulang. Kalau ibumu tahu kamu cerai sama aku, pasti kakimu dia patahin. Terus dorong kursi roda buat ngembaliin kamu ke sini. Kamu ini orangnya nggak bisa dipercaya banget sih. Bukannya dari awal kita udah sepakat? Yang aku ingat, kesepakatannya. Nggak ganggu kamu cari duit ke Afrika, dan nggak ganggu aku cari pasangan baru. Iya, bener. Aku setuju kamu ke Afrika. Tapi soal cari pasangan baru. Aku aja nggak bisa nanganin kamu, masa bisa nanganin orang lain? Kamu nggak bisa nanganin aku. Itu karena aku keras kepala. Kamu tahu kok masih keras kepala? Coba bayangin, kalau kamu jelek dikit, miskin dikit, mungkin aku bakal mikir-mikir. Buat tinggal nemenin kamu makan, atau nemenin kamu susah-susah. Aku ini nggak punya hobi lain, cuma suka susah-susah aja. Oke, semua omonganmu benar. Mimpi kali. Tanshi bentar lagi pulang ke Indonesia. Jangan kira aku nggak tahu. Masalah antara kalian berdua. Aku sama dia bisa ada apa? Dulu, sebelum Tanshi keluar negeri, dia lari keluar dari kamarmu sambil nangis. Kancing bajunya sampai lepas. Masalah ini rame banget dibicarain. Siapa yang nggak tahu? Kamu percaya? Hmm, Mungkin nggak sih. Kalau aku sama kamu itu yang pertama, kok nggak kelihatan sih? makasih pujiannya. Halo, Ziwei, kamu lagi trending nih. Hah? Ternyata benar, wanita yang bisa menikah masuk keluarga kaya raya, pasti punya masa lalu yang tidak bersih. Nanti bisa dipanggil bos tanduk hijau. Beberapa hari lalu masih ada yang melihat. Dia berpelukan dengan adik sepupu Pak Direktur Lu. lihat kan? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya di dunia ini. Pak Direktur Lu sedang dalam masalah. Pak Direktur Lu, kami juga tidak ingin terlalu ikut campur dengan kehidupan pribadimu. Tapi sejak skandal istri terungkap, sampai saat ini, harga saham perusahaan sudah turun 3%. Grup Lu sebagai perusahaan yang sudah berdiri ratusan tahun sama sekali tidak boleh hancur di tangan seorang wanita. Paman Pei, di zaman sekarang, jangan lagi bicara soal wanita cantik pembawa bencana, logika kuno seperti itu, dia bukan Daji, saya juga bukan Raja Zo. Di dunia bisnis, ada untung ada rugi. Itu bisa kami pahami, tapi sekarang Nona Tan akan segera pulang ke Indonesia. 3 tahun lalu, Pak Tan meninggal dalam kecelakaan mobil. Nona Tan pergi belajar ke luar negeri. Setelah itu, bisnis Grup Tan, selama ini diurus oleh Grup Lu. Selama bertahun-tahun ini, kami melihat atas nama Anda.
selalu menganggap bisnis Grup Tan seperti milik sendiri dalam mengelolanya. Betul. Grup Tan dan Grup Lu sudah lama tak terpisahkan. Begitu Nona Tan mengambil alih kembali Grup Tan memutuskan hubungan dengan Grup Lu. Tidak akan menguntungkan siapapun. Baru saja kami beberapa pemegang saham sudah berdiskusi. Anda bercerai dengan istri sekarang, lalu menikah dengan Nona Tan, untuk mempertahankan kerjasama kuat antara Grup Tan dan Grup Lu. Dengan begitu, kita semua tidak akan mengalami kerugian. Aliansi pernikahan. Apa Bapak tidak punya anak laki-laki sendiri? Hubungan Anda dengan Nona Tan, siapa yang tidak tahu? Anak saya sih mau. Tapi dia sama sekali tidak masuk hitungan. Benar, Shen, Nona Tan sangat mencintaimu. Pasti dia tidak akan mempermasalahkan. Pernahnya kamu menikah, asalkan Tan dan Lu bersatu. Berapapun grup Han yang mau kamu akuisisi, bukan masalah. Yang tidak bisa dipisahkan dari Grup Tan adalah kalian. Aku, Lu Shen, bersih tangannya. Tidak pernah sekalipun menyentuh 1 sen pun dari Grup Tan. Jangan lupa, meninggalnya Direktur Tan kamu, juga punya tanggung jawab, yang tidak bisa dielakkan. Istri tidak mungkin diganti. Tapi soal posisi di sampingku ini, siapa yang berminat untuk mencoba? Mana bisa. Sejak Anda memegang kendali Lu Group, bisnis Grup Lu berkembang lebih dari 2 kali lipat. Posisi ini hanya pantas untuk Anda. Kalau begitu, orang yang tidur di sampingku, kapan giliran kalian untuk mengomentarinya? Harga saham Lu Group anjlok 3%. Pemegang saham mendesak penghentian rencana akuisisi Han Group. Saat ini, penguasa Lu Group, Lu Shen, belum memberikan pernyataan tegas. Dia pasti sedang dalam situasi sulit. Song Ziwei, sudah waktunya sadar. Tinggal 1 minggu lagi. Buku nikahnya? Surat nikahku di mana? Apa kamu sembunyikan? Para pemegang saham menyulitkanmu lagi? Tidak. Waktu aku mengganggu Han Zenzhen dulu, kamu juga seperti ini. Begadang semalaman, pagi harinya langsung pergi. Kamu sudah 2 hari tidak tidur. Selain aku, kamu tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi semua masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak mau jadi bebanmu. Aku juga tidak mau orang-orang memanggilmu bos hijau lagi. Minggu depan, ayo kita urus perceraian. Istirahatlah lebih awal. Aku mau tidur. Pak Lu. Prop yang Bapak minta. Pak Lu, bohong seperti ini ke Nyonya, apa tidak baik? Belakangan ini dia agak tertekan. Suruh dia tinggal di Afrika sebentar. Mungkin dengan bekerja, dia bisa lebih rileks.
Dan belakangan ini, Tansi akan pulang ke Indonesia. Banyak hal yang harus aku tangani sendiri. Atur orang untuk merawatnya dengan baik di Afrika. Baik Pak Lu. Semua, dengarkan aku, pemeran utama. Tempat ini kok beda ya sama yang dulu? Penampilannya nggak sama. Nggak. Kamu kenal banget sama tempat ini? Cuma pernah kesini sekali sama kamu. Staffnya juga udah ganti. Kalau kamu nggak mau cerai, masih ada waktu untuk urungkan. Bos, tadi aktingnya lumayan kan? Ham, Kalau gitu, aku bawa para pemainnya pulang dulu. pulang saja. Aku pergi ya. Baju yang kamu belikan untukku, sama perhiasannya, semuanya ku bawa. Aku tahu kamu nggak akan kasih ke orang lain. Lagi pula sayang juga kalau cuma terbuang. Kalau gitu, aku nggak sungkan-sungkan ya. Aku beneran pergi loh. Hem, Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? nggak ada. Dah, mantan suami. Kalau lelah di luar, kapan saja boleh pulang. Sayangi dirimu, si kaya. Jaga dirimu. Pulang cepat ya. Halo, Pak Lu, sepertinya tidak bisa ke Afrika. Belakangan ini di wilayah Afrika, mewabah penyakit menular virus ganas. Departemen Kesehatan mengingatkan warga negara kami untuk menjamin keselamatan jiwa dan hati-hati dalam bepergian. Karena lokasi pelaksanaan proyek diduga sedang mewabah penyakit menular ganas, perusahaan memutuskan menunda proyek Afrika. Para karyawan yang akan berangkat ke Afrika harap segera batalkan perjalanan dan tunggu arahan. Dibatalkan. Cishen, tidak menyangka, kau akan menjemputku sendiri. Kukira kau datang untuk menjemputku. Benar-benar mengada-ada. Nona Song mau pulang? Aku antar. Tidak usah, aku naik bus bandara saja. Aku ke bandara untuk menjemput seseorang. Tapi orangnya sudah dijemput. Lagi pula, datang sia-sia. Sesama keluarga. Tidak perlu sungkan. Hari ini Nonatan pulang ke tanah air. Paman dan Bibi menyiapkan jamuan penyambutan untuknya. Semua anggota keluarga Lu harus hadir. Kalau begitu aku, Shanshan juga ingin bertemu denganmu. Ayo pergi. Xiaoxi, Datang, Bibi sangat merindukanmu. Bibi. Perkenalkan, ini adalah bibi kami. Bibi. Junyang, ini kan jamuan keluarga. Kenapa kau bawa orang luar? Sial.
Tante. Tante Si, aku sangat merindukanmu. Biar Tante lihat baik-baik. Cantik sekali. Terima kasih. Kenapa kamu datang? Aku tahu aku seharusnya tidak datang. Berikan kuncinya padaku. Aku akan pergi sekarang. Lihat kan? Sungguh tidak tahu sopan santun. Ada tamu di rumah. Tidak tahu menyapa. Ayam kampung ini tetap saja ayam kampung. Meski diberi bulu emas, takkan jadi phoenix. Halo, Nona Tan. Kamu tahu apa? Si kami ini, lulusan universitas top luar negeri, murid berprestasi. Pernah dapat penghargaan desain Wolf. Kamu yang tidak berpendidikan ini, jangan kotori tangan kami. Jangan bicara begitu, Tante. Saat kuliah, adik Zihui juga sangat sibuk. Oh, pernah jadi supir pengganti, pernah mengantar makanan, bahkan di lapangan golf, mengambil bola untuk orang. Tansi. Diam saja, tidak ada yang anggap kamu bisu. Maaf, Cishen. Kupikir adik Ziwei yang begitu gigih seharusnya tidak keberatan mengingat masa lalunya. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku bekerja dan mencari uang dengan keringatku sendiri. Itu tidak memalukan dan tidak melanggar hukum. Hanya saja aku tidak menyangka Nona Tan begitu memperhatikanku. Aku dan Cishen tumbuh besar bersama. Istrinya juga bisa dibilang keluargaku. Pertemuan pertama, pasti harus ada Minuman ini bikin pusing banget. Kalau gitu, mau nggak melakukan hal yang lebih seru? Shen, sekarang kamu lagi nggak nyaman kan? Ini keterlaluan banget sih. Keterlaluan? Aku nggak pernah bilang mau ikut ujian masuk pascasarjana. Nggak mau, nggak mau. Persyaratan minimum rekrutmen Departemen Desain Lu Group adalah gelar magister. Aku rasa perusahaan tempat aku bekerja sekarang sudah cukup bagus. Iya. Lu Junyang memang baik banget sama kamu. Gimana nih? Ada perkembangan nggak? Dia pergi ke rumah sakit buat copot jahitan. Aku lagi ngerjain soal. Hal sepenting ini kok kamu nggak ikut? Image istri yang baik dan ibu yang penyayang harus dijaga dong. Dia nggak ngizinin aku ikut. Katanya terlalu berdarah-darah. Tunggu sebentar ya, ibuku nelpon. Halo? Ziwei, cepat pulang. Adikmu kenapa-napa? Berhenti. Kalian mau berapa uangnya? Aku bisa cari cara. Tapi, lepaskan dulu orangnya. Dasar jalang. Suamimu kan kaya, kok nggak ikut kamu? Pelankan gerakannya. Jangan sampai dia terluka. Kenapa? Kalau kamu tidak mau bercerai, sekarang masih ada waktu. Ada apa? Ayo kita rujuk lagi. Santai saja, tunggu kamu pertimbangkan matang-matang. Kamu tidak mau rujuk dengan aku? Sebenarnya tidak juga. Lalu kamu pertimbangkan apa? Buku kakak aku sudah bawa. Aku sekarang akan urus surat keluar rumah sakit untuk kamu. Ayo kita ke kantor catatan sipil. Bagaimana kalau tinggal 2 hari lagi? Tidak perlu dokter bilang kamu sekarang bisa lari-lari. Kalau kamu masih mau tinggal, itu berarti buang-buang sumber daya masyarakat. Kantor catatan sipil palsu itu masih ada? Sudah lama dibongkar. Dia mau ke kantor catatan sipil. Pak lupa, lebih baik jujur saja ah. Kamu berdua cepatlah, kantor catatan sipil itu hampir tutup. Aduh sakit, ayo yo. Usus buntu kambuh lagi. Sepertinya iya. Kamu bilang? Kamu ini punya usus buntu berapa sih? Mungkin waktu itu tidak dipotong habis, ayo boleh juga. Bibi, Anda adalah orang yang saya hormati.
Tapi jangan menghina istri saya. Cishen, Bibi selama ini membesarkanmu dengan susah payah. Waktu ibumu meninggalkanmu dulu, kamu masih sangat kecil loh. Saya yang susah payah membesarkanmu. Hari ini demi wanita ini, kamu berani berkata seperti itu pada Bibi? Bibi, Bi, Cishen, kamu juga jangan banyak bicara. akting bibimu jauh lebih bagus dari ayahmu. Cishen, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Bukan urusanku. Lepas, Aku ikut kamu. ambilkan koperku. aduh, Oke, sudah tahu. Nih, telepon suamimu. Dia lagi nunggu di bawah buat jemput kamu pulang. Suruh dia pergi. Senior, istri kamu nyuruh kamu pergi dengan baik-baik. Oke. Dadah. Katanya mau transfer 2 juta ke rekening kamu. Suruh kamu makan minum sepuasnya. Jangan bawa-bawa masalah ke hati. Beneran? Dia bakal bilang gitu? Dia bilang suruh aku jagain kamu biar gak kabur. Besok aku cari kerja. Siapa yang mau pakai uang jijiknya? Silakan masuk. Data Anda sangat sesuai. Dengan persyaratan rekrutmen perusahaan kami, cuma ada satu hal yang saya kurang paham. Status pernikahan Anda tercatat cerai. Ya, saya sudah bercerai. Anda dan CEO Group Lucy baru menikah sebulan yang lalu, kan? Saya datang untuk wawancara. Saya rasa yang seharusnya Anda tanyakan adalah kualifikasi profesional saya, bukan kehidupan pribadi saya. Tentu saja. Tapi, menilai karakter pelamar juga bagian dari proses wawancara. Boleh saya tanya, apa alasan spesifik perceraian Anda? Itu dia istri Grup Lu, istri yang menikah kilat dengan CEO-nya. Dia sampai mau melamar kerja di perusahaan kecil kita ini. Sepertinya mereka benar-benar bercerai. Katanya, waktu masih kuliah, dia menyuap dosen secara seksual. Waktu itu heboh sekali. Benar nggak sih? Tentu saja benar. Di internet bahkan ada foto dia dengan pria tua itu, berbaring di sofa. Aku kirim ke kalian. Pak Lu, Ada masalah apa dengan data pelamar ini? datanya tidak ada masalah. Hanya saja noda perilaku pribadi pelamarnya bisa berdampak pada citra perusahaan kita. Citra perusahaan bergantung pada tingkat desain dan kemampuan bisnis, tidak ada hubungannya dengan hal lain. Anda diterima. Pak Lu, istri Bapak pergi ke perusahaan Lu Junyang. Kebetulan sekali. Istri Bapak sudah wawancara di banyak perusahaan belakangan ini. Menyebarkan kabar perceraiannya dengan Anda kemana-mana. Menurut saya, ini tidak seperti mencari kerja, tapi lebih seperti, Memutuskan hubungan dengan saya. bagaimana kalau Bapak memberitahunya tentang perceraian palsu ini? Tidak usah buru-buru. Kalau dia suka bekerja, biarkan dia bekerja sampai puas. Sampai kapan baru puas? Zimi pulang kerja ya. Ya, bye. Zimi pulang kerja ya. Ya, bye. Kenapa belum pulang kerja? Itu yang di Gunung Kuda Putih. Desain untuk proyek pengembangan pariwisata itu. Besok harus selesai. Bagaimanapun caranya. Ini sudah diubah 5 kali. Aku lihat. Tak perlu, Ketua Wen. Aku akan memikirkannya sendiri lagi.
Kalau sudah selesai, pulang cepat dan istirahat. Tak disangka. Akhirnya kamu jatuh ke tangan saya. Kamu? Ingat sekarang? Dulu di sekolah, aku pernah mengungkapkan perasaan padamu. Kamu bilang apa waktu itu? Sibuk mencari uang. Tak ada waktu untuk pacaran, tetapi kamu malah ada waktu. Menyuap dosen dengan seks. Dan bahkan merangkul CEO grup lu. Sekarang CEO lu tidak mau kamu lagi. Aku justru bersedia mengambil sepatu usangnya. Kamu menambahkan sesuatu di kopi? Kamu hanya terlalu lelah. Mari kita mencari tempat untuk istirahat dengan baik. Kamu mau apa sih? Dasar pengecut, masih mau berkelahi? Apa kamu sekarang merasa seluruh badan sangat lelah? Tidak ada tenaga sama sekali. Kamu terlalu lelah. Sangat butuh seorang pria untuk menghiburmu dengan baik. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Aku mohon. Lepaskan aku. Bersikap suci-suci apa? Kenapa? Bos grup lu boleh, mentor boleh, aku tidak boleh. Ah, masih ingat? Ah, Lepaskan aku. Pergi. Nona Song. Apa kamu baik-baik saja, Nona Song? Baik-baik saja kan, Nona Song? Nona Song. Kenapa baru datang sekarang? Aku tahu kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Selesai. Cishen, jangan salah paham. Ayo kita pulang. Aku tidak mau pulang bersamamu. Kita sudah bercerai. Bodoh. Masa iya kita benar-benar bercerai? Dasar pembohong. Dari awal sampai akhir kamu selalu membohongiku. Kamu cuma menginginkan tubuh orang saja. Lu Cishen, tolong aku. Ji Wei, Lepaskan aku. Lu kamu. aku di sini. Aku di sini. Cishen, jangan salah paham. Ayo kita pulang. Aku nggak mau pulang sama kamu. Aku kan sudah bercerai. Dasar bodoh. Masa iya kita beneran cerai? Dasar penipu. Dari awal sampai akhir kamu selalu bohongin aku.
Kamu cuma pengen sama tubuhku aja. Aduh. Lu Chishen, tolongin aku. Jiwei, Lepasin aku. Lu kamu? aku di sini, aku di sini. Kak, mau ke rumah sakit dulu nggak? Nanti saja, tunggu dia tidur dulu. Lihat kondisinya, dia kayaknya nggak bakal bangun lagi malam ini. Beberapa waktu ke depan. Aku mungkin gak bisa ketemu dia. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Kamu jaga diri kamu sendiri dulu deh. Dia bisa gila lihat kamu kayak gini. Jangan bilang ke dia kalau aku datang malam ini. Juga jangan bilang aku terluka. Aduh, aku bakal telat kerja. Udah aku urus cuti buat kamu. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Hari ini aku ada proyek penting yang harus dipresentasiin. Proposalnya aja belum kelar. Aduh. Kenapa kepala aku sakit banget ya? Aku. Aku kemarin kan lembur. Gimana caranya aku bisa pulang? Kamu kemarin tiba-tiba ada urusan. Bos kamu yang anterin pulang. Bos. Lu Chishen. Aku sangat merindukanmu. Pak Lu memanggilmu. Masuk. Gambar desain untuk kawasan wisata Gunung Kuda Putih. Bagaimana? Sudah diserahkan. Sekarang, sedang menunggu balasan mereka. Ini sudah revisi ke-6. Maaf Pak Lu. Saya akan berusaha secepatnya agar mereka puas. Apa yang kamu pegang? Sudah aku cuci. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Kalau tidak ada hal lain, aku akan melanjutkan pekerjaanku dulu. Masalah Wen Cheng, bagaimana rencanamu menanganinya? Dia sudah saya pecat. Kalau begitu, soal Wen Cheng ini, apakah akan berdampak pada Anda dan perusahaan Anda? Aku cuma anak haram keluarga lu. Gak peduli sama reputasi, meski belum kenal lama. Tapi, aku percaya sama karakter kamu. Dan aku yakin, rumor-rumor di internet itu nggak benar. Kamu khawatir sama sepupuku ya? Meski kami udah cerai, tapi waktunya masih terlalu singkat. Mungkin dia bahkan belum sempat umumkan. Aku takut gara-gara urusanku, dia jadi ikut kena getahnya. Kalian masih saling peduli ya? Dia peduli sama aku nggak sih? Aku sama dia nggak sedekat yang kamu kira. Ayo kerja. Keterlaluan banget. Kamu udah diperlakukan kayak gini. Lu Chishen sama sekali gak ada reaksi. Jangan sebut-sebut dia lagi deh. Waktu itu aku kirim dia sinyal darurat. Sampai sekarang dia bahkan nggak balas telepon. Mungkin ada alasan lain kali ya. Coba kamu telepon aja tanya. Masa sih? Mantan yang baik. Harusnya kayak orang mati. Gimana kalau ada kemungkinan dia sama sekali gak ada kabar? Mungkin dia emang udah mati beneran?
Sudah larut malam belum pulang juga. Lelaki emang gak ada yang baik. Pak Lu, jahitannya belum dicabut. Sudah buru-buru mau keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Nona Tan itu juga, sepanjang hari nangis di samping tempat tidurmu. Jangankan kamu, aku saja bisa stres dibuatnya. Ah, mungkin dia melakukan. Perbuatan buruk lagi, jadi kena karma. Bantu aku ke kamar mandi, aku mau mandi. Ada luka, tidak boleh mandi. Bukannya ada kamu di sini? Bu. Sedang apa, Bu? Aku lupa sesuatu, balik untuk mengambilnya. Belum ketemu? Aduh, sakit perut, mungkin usus buntu kambuh. Aku harus cepat ke rumah sakit. Asisten Fang. Cepat. Asisten Fang. Bawa masuk. Kok malu-malu sih? Kan kamu laki-laki. Aku punya istri. Mau dilanjutin mandinya? Asisten Fang mana? Kabur. Ya udah, mandi aja. Maaf, aku pelan-pelan. Di mana sih kamu bisa dapat luka sebanyak ini? Waktu aku survei proyek. Nggak sengaja jatuh. Jatuh dari tebing ya? Lukamu ini sampai berdarah. Kamu nggak mau dirawat di rumah sakit, terus kamu keluar mau ngapain sih? Jangan nangis. Aku nggak bisa peluk kamu sekarang. Udah, nggak usah dilanjutin. Cuma luka kecil. Beberapa hari lagi sembuh. Itu luka kecil? Bolongnya gede banget. Kalau bukan karena Qin Shushu bilang, kamu mungkin udah mati diam-diam di luar. Aku nggak bakal tahu. Sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Qin Shushu udah ceritain semuanya ke kamu ya. Ternyata, kamu cedera. Bahkan Paman Qin tahu. Cuma aku yang nggak tahu. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Justru keadaanmu sekarang bikin aku makin khawatir. Besok pagi ikut aku ke rumah sakit, aku nggak bisa rawat kamu. Suruh asisten Fang aja yang urus. Asisten Fang? Asisten Fang itu asisten khusus. Dia bukan perawat. Pokoknya aku nggak mau ke rumah sakit. Kamu kok keras kepala banget sih? Belajar dari siapa sih? Siapa lagi kalau bukan? Perkataanmu nggak berlaku. Tidur. Tidurlah. Yang bersih-bersih. Nyebelin banget. Angkat. Cishen, aku tahu kamu udah pulang. Aku ada di depan pintu. Lukaku belum sembuh. Jangan mimpi. Selamat pagi, Nonatan. Kenapa kamu di sini? Ini tempat tinggal suamiku. Aku tidak seharusnya di sini? Bukankah kalian sudah bercerai? Bagaimana Nonatan mengetahuinya? Dengar-dengar. Sebagai Nonatan, intelektual tinggi yang pulang dari studi luar negeri, seharusnya tidak percaya hal-hal yang didengar dari kabar angin kan? Aku datang untuk menjenguk Cishen. Tadi malam Cishen sibuk sampai larut malam. Dia sedang tidur. Lukanya?
Nona Tan terlalu khawatir. Luka kecil saja. Bagi Cishen, itu bukan apa-apa. Apakah ada hal lain? Syukurlah dia baik-baik saja. Kenapa kamu sudah bangun? Tubuh sehat. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat kaki panjang? Apa masalahnya aku melihat istriku? Sudah bukan lagi. Dari dulu tidak pernah. Mungkinkah ada kemungkinan kita bercerai palsu? Tidak pernah lihat berita? Berapa banyak pasangan yang untuk membeli rumah atau memindahkan harta, perceraian palsu jadi perceraian sungguhan. Kalau begitu, perceraian ya perceraian. Mana ada yang palsu atau sungguhan? Jadi, pernikahan ya pernikahan. Sama sekali tidak ada pernikahan palsu. Sudah larut. Aku harus pulang. Bekerja begitu rajin. Apakah uang yang kuberikan tidak cukup? Mana ada mantan istri yang terus-terusan pakai uang mantan suami? Memangnya ada aturan hukum yang melarang? Kalau aku jadi terbiasa pakai uangmu, dan kamu cari istri baru lagi, apa aku harus cari target baru lagi? Di email juga percuma. Siapa yang nggak tahu kalau Nona Tan itu jodohmu yang ditakdirkan? Jadi, kamu pakai ini buat klaim hak milik? Enggak. Siapa suruh dia ganggu tidurku? Kamu udah nggak ada urusan lagi kan? Kalau gitu aku nggak balik ya. Oh. Santai aja. Aku nggak sejahat itu kok. Aku cuma mau ambil barang di kantor. Kamu lihat mobil mewah edisi terbatas yang Song Ziwei bawa hari ini? Di seluruh kota Lanjiang cuma ada satu. Itu mobil pribadi CEO Group Lucy. Tadi malam dia sama CEO Group Lucy. Hah, bukannya mereka udah cerai? Kamu tahu apa sih? Udah cerai nggak boleh tidur bareng lagi? Selamat pagi, Ziwei. Selamat pagi. Pak Lu, Mobil karyawan nggak boleh lebih mahal dari bosnya. Kamu nggak tahu? Hah? Ini juga termasuk aturan tak tertulis di dunia kerja. Ada beberapa kondisi khusus sih. Tante, Shen terluka parah. Apa maksudmu menghabisi tenaganya baru mau berhenti? Wah, Kata-katanya kasar sekali, seru banget. Tante. Pasti ada kesalahpahaman di sini. kesalahpahaman? Iksi melihatnya sendiri. Wanita dari keluarga biasa mana mengerti apa itu rasa malu. Nyonya Lu, ini tempat umum. Kalau ada masalah dengan saya pribadi, kita bisa selesaikan secara pribadi. Berani sekali kamu membantah. Ziwei adalah karyawan saya. Ini tidak pantas. Lu Junyang. Kamu sudah berani melawan, ya? HMPH, bersekongkol dengan orang luar untuk melawan tantemu sendiri. Aku tahu kamu hanya anak di luar nikah keluarga Lu, juga cuma orang luar. Oh, kalian berdua sudah lama berkomplot dan bekerja sama menindas Shen kami. Nyonya Lu, tolong jangan, karena saya lalu melampiaskan amarah ke orang lain. Melampiaskan amarah ke orang lain? Kalian berdua sendiri yang tahu isi hati. Lu Junyang, jangan pikir aku tidak tahu rencana licik apa yang kamu simpan. Kamu kan cuma berharap Shen kami cepat-cepat mati, lalu kamu yang mengambil alih semua harta grup Lu. Ku beritahu kamu, jangan harap. Saat kakek Sensen masih hidup, sudah jelas-jelas dijelaskan. Semuanya, harta grup Lu hanya untuk Sensen seorang. Mengerti? Kalian pasangan tak senonoh ini jangan bermimpi. Tidak mungkin. Masih sakit? Maaf, aku membuatmu ikut terbawa. Dia benar. Keluarga Lu tidak pernah mengakui keberadaan saya. Menerima penghinaan seperti ini sudah biasa bagi saya. Dia belum pernah memiliki anak dan juga belum menikah. Menganggap Cishen seperti anaknya sendiri. Jadi tentang kehidupan pribadinya, wajar saja dia lebih khawatir. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku dan dia sudah bercerai. Benar, harus menjaga jarak. Dia terluka, aku ingin Merawatnya. Sedangkan pekerjaan,
Tinggalkan saja untuk sekarang. Pekerjaan pasti akan selesai tepat waktu. Sudah membuat begitu banyak versi. Aku tidak ingin usaha sia-sia. Baik. Aku pulang, membawakan makanan untukmu. Ada hal baik apa yang membuatmu senang? Ini aku beli di bawah kantor. Untukmu. Rasanya memang tidak bisa dibandingkan dengan Michelin. Tetapi ada aroma kehidupan sehari-hari. Coba. Dengar dari asisten Fang, Bibi datang ke kantor mencari kamu hari ini. Bedak tebal ini, apakah Bibi memukulmu? Gak apa-apa. Aku udah kerja 4 tahun. Orang yang gak masuk akal kayak apa sih? Yang belum pernah aku temui? Gak ada. Beda. Kecelakaan tahun itu. Aku lagi di sekitar situ. Bibimu selalu berpihak pada Tanshi. Wajar aja. Aku nggak perlu kamu yang bayar utangku. Mau makan bakpao nggak? Kalau nggak mau, aku kasih ke asisten Fang. Bukannya dia usus buntu? Hari ini aku ada urusan, mau keluar bentar. Aku suruh asisten Fang datang jagain kamu. Sekalian bawa 2 botol Moutai, buat aku. Motai? Ya, soalnya, karena Gunung Kuda Putih, proyek kawasan pariwisata itu. Bosnya itu entah kenapa. Rencananya udah aku ubah 5 kali. Kali ini dia bahkan nggak balas pesan. Hari ini aku harus ketemu dia. Santai aja. Suka kerja. Biarkan dia kerja sampai puas sekaligus. Sampai puas itu berapa lama? Hari ini aku harus ketemu dia. Huk huk. Huk. Kenapa? Makan bakpao aja bisa tersedak. Kayaknya lukaku terbuka lagi. Terbuka lagi? Ya udah, kamu tunggu ya. Aku ambilin kotak P3K. Kamu di mana? Pak Lu, aku udah sampai di depan pintu. Kamu beneran bawain buat dia? Pakai anggaran perusahaan. Kamu nggak tahu soal kawasan pariwisata Gunung Kuda Putih gimana? Bukannya Bapak yang baru beli beberapa hari lalu, Bapak juga bilang pengen buat nyonya lembur sampai muntah darah? 5 no. Kayaknya usus buntumu itu nggak ada gunanya. Dibuang aja. Hitungnya kecelakaan kerja. Hahaha. Hai, asisten Fang. Usus buntunya kambuh lagi. Sudah saya izinkan dia cuti. Suruh dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Kalau begitu, kamu juga ke rumah sakit saja. Kalian bisa jadi teman. Kamu kan ingin menyelesaikan urusan bayi Mashan. Apa masalahnya sebenarnya? Desain-desain ini terlalu komersial. Terlalu konservatif. Semua ini ada biaya pembangunannya. Bos bayi Mashan punya banyak uang. Kamu kenal dia? Tidak terlalu kenal. Kalau kamu kenal dia, telepon dia langsung dan tanya saja. Apa pendapatnya? Uangnya tidak mau dipakai. Koneksi malah dipakai dengan lancar. Kita sudah jadi pasangan suami istri. Sedikit kehormatan ini harus kamu berikan kan? Sayangnya, baru ingat saat mau bercerai. Dengan saya sebagai pasangan suami istri. Apakah kamu merasa saya jadi pengecut? Sangat tidak berani. Tidak. Kamu hanya tidak mencintai saya saja. Kalau begitu kamu, Bagaimana menurut kamu? kamu sudah punya Nyonya Tan. Saya waktu itu di bandara. Sudah lihat kalian berpelukan. Cemburu ya? Saya tidak begitu. Kalau saya bilang. Waktu itu ke bandara untuk menjemput kamu. Kamu mau memeluk saya? Kerak buku paling bawah. Ambil sketsa desain itu. Oh. Ini sketsa desain saya waktu kuliah. Kamu bisa lihat sebagai referensi. Kenapa kamu punya gambar ini? Ini adalah sketsa yang Tansi minta saya bantu perbaiki saat dia ikut kompetisi desain. Ada apa? Waktu itu saya menemui Profesor Qin. Gambar yang saya bawa ya ini. Mungkin cuma kebetulan saja. Tenang. Desain ini belum tentu lolos. Xiao Xi, jaga baik-baik dirimu.
Ayah, Jishen, kondisi tubuhmu sudah membaik? Bersihkan tempat ini. Jishen, maksudmu apa ini? Di mana bajingan bermarga Qin itu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nona Tan. Sudah 3 tahun aku mengurus bisnis keluarga Tan, di mana titik lemah keluarga Tan, aku tahu sangat jelas. Kamu bisa terus berpura-pura tidak tahu. Tapi pusat perbelanjaan seperti ini, sudah tidak akan bisa kamu datangi lagi. Lu Qishen, apa maksudmu? Kamu tidak tahu balas budi? Aku tanya sekali lagi. Di mana keberadaan si bermarga Qin? Lu Qishen, bagaimana bisa kau memperlakukan saya seperti ini? Lu Qishen, lepaskan tanganmu, kau menyakiti Kak Tan. Tidak mau bicara? Ya. Saya yang akan bicara untukmu. 3 tahun yang lalu. Kau menjiplak karya istri saya. Saya sudah periksa catatan transaksimu. Tidak ada catatan transfer dalam jumlah besar. Itu hanya menunjukkan. Kau menggunakan cara lain. Dari Profesor Qin, mendapatkan set gambar ini. Saya periksa catatan keluar masuk asrama dosen. Sebelum dan setelah istri saya menemui binatang itu. Selalu ada namamu. Di asramanya memang ada. Bekas pemasangan kamera lubang jarum. Kau agar dia membantumu. Memenangkan penghargaan dalam kompetisi desain, tanpa ragu ingin menangkap kelemahannya. Tanpa ragu membuat seorang korban menderita selama 3 tahun. Semua yang kau katakan ini, tidak ada buktinya. Saya tidak butuh bukti. Istri saya mengatakan bahwa dia yang menggambarnya. Ya, dia yang menggambarnya. Kau hanya perlu memberitahu keberadaan Qin. Dan serahkan video lengkap itu kepada saya. Hal-hal lainnya. Saya bisa tidak menuntut. Kau tidak berhak menuntut saya. Semua yang saya lakukan, semua karena saya mencintaimu. Kak Tan, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Saya sama sekali tidak punya bakat desain. Huainan, saya sudah berusaha selama 3 tahun, tidak bisa menandingi mahasiswa baru tahun pertama. Saya akan ikut kompetisi itu, saya ingin memenangkan penghargaan. Semua agar kau bisa lebih memperhatikan saya. Jishen, lihatlah saya. Song Ziwei, dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya saya, bagaimanapun, juga tidak akan meninggalkanmu. Song Ziwei sama sekali tidak mencintaimu. Hanya aku, yang tidak akan pernah meninggalkanmu, bagaimanapun keadaannya. Uang yang kamu hasilkan dari bekerja di luar, bahkan tidak lebih banyak dari gaji babysitter keluarga Lu. Suruh dia pergi. Jangan pernah kembali lagi seumur hidup. Jangan beri. Shen, maafkan ibu. Shen, ibu sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti ini. Dulu ibu juga pernah menjadi seorang jurnalis yang handal. Ibu juga ingin memiliki dunianya sendiri. Ibu tidak ingin lagi menjadi burung kenari keluarga Lu. Maafkan ibu, ya, Shen? Harga saham grup Tan merosot tajam. Nona Tan sudah menyerahkan video itu ke Departemen Humas sesuai permintaan. Malam ini bisa trending. Mengerti. Untuk grup Tan, tidak perlu dihabisi sampai ke akar-akarnya. Beri mereka jalan keluar. Nona Tan sudah menyerahkan seluruh perusahaannya kepada grup Lu untuk dikelola. Dia sendiri sudah pergi ke luar negeri. Terbalik, Nyonya Lulah yang jadi korban. Akhirnya reputasi Pak Lu bisa dipulihkan. Apa kamu? Apa kamu yang nemuin video ini? Pasti. Di seluruh kota Lanjiang, siapa lagi yang sehebat kamu? Sudah kuduga. Aku tidak salah memilih orang kuat. Nggak nanya, gimana caranya aku dapetin ini? Jangan-jangan kamu langgar hukum. Tenang aja. Oke kalau gitu. Kalau kamu mau cerita ke aku, pasti kamu bakal cerita sendiri. Kamu memang orang baik. Rayain, yuk. Minum Mao Tai.
Pedas banget, pedas banget. Ini minuman apa sih? Pedas banget, pedas banget. Ini minuman apa sih? Harganya mahal lagi. Mau ku bantu? Sini. Tutup mata. Lanjut lagi nggak? Pak Lu, manajer hotel bilang, ibu sudah keluar. Nomornya juga mati. Pak Lu, sudah diperiksa. Ibu tidak ada di kamar. Sudah ketemu. Adik laki-laki ibu akhir-akhir ini terus berjudi. Kalah banyak uang. Judi. Cari tahu kasino mana. Siap. Jadi bisnis abu-abu keluarga lu yang kamu kelola. Kemampuanku tidak sebesar itu. Bisnis-bisnis ini, paman, yang serahkan padaku. Kamu tahu kenapa? Karena aku anak haram. Saat kakek masih hidup, keluarga lu tidak pernah menerimaku. Ibu Shanshan meninggal karena leukemia. Bahkan biaya pengobatan ratusan ribu saja tidak bisa kusiapkan. Aku berlutut semalaman di tengah hujan. Bahkan tidak sempat menemuinya untuk terakhir kali. Setelah kakek meninggal, paman membawa aku dan Shanshan kembali ke keluarga Lu, menyuruhku mengelola bisnis abu-abu. Tahun itu, Lu Chishen mulai mengambil alih bisnis keluarga Lu. Tangannya kuat tapi jujur dan terbuka. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak bisa terang-terangan, semua kulakukan untuknya. Karena tangan Lu Chishen harus bersih. Tidak boleh melanggar hukum. Bisnis abu-abu itu. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Tapi aku tidak bisa. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana dengan Shanshan? Aku rasa kamu lebih paham daripadaku. Sikap orang kaya itu. Aku tidak mau anak perempuanku nanti setelah dewasa seperti kamu. Harus kerja keras untuk bertahan hidup, karena perbedaan kelas yang disebut-sebut itu menghadapi pria yang disukai, tapi hanya bisa mundur. Kamu suka dia, kan? Tapi kamu tidak berani. Kamu takut ini hanya mimpi. Setelah mimpi itu hancur, rasa sakitnya akan sangat menyiksa. Ibuku ditinggalkan oleh Tuan Lu. Seperti itulah hari demi hari. Meninggal karena sakit. Semua akan berlalu. Kupikir kamu berbeda dari mereka. Berdasarkan apa kamu berpikir untukku, semua ini bisa berlalu. Tapi, apakah mereka menerimamu? Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika mereka menerimamu, apakah hidup tidak akan ada lagi momen menyakitkan? Kalau Lu Chishen tahu kamu melakukan ini, hatinya pasti lebih tersiksa daripada kamu. Bukankah Lu Meilin memperlakukanmu seperti itu? Kamu tidak sakit hati? Aku tidak butuh penerimaannya. Hidup di dunia ini adalah menerima kebiasaan diri sendiri, menerima ketidakberuntungan. Dan keberuntungan yang tak terduga. Darahnya keluar, langsung ke rumah sakit. Sudah ketemu? Sudah. Ya, Katanya. katanya kasino milik keluarga Lu. Selalu diurus oleh sepupu Anda, Lu Junyang. Saat kakek masih hidup, keluarga lu punya pulau untuk bisnis kasino. Saya kira sudah ditutup. Luka kamu. Kasih bajunya. Bajuku. Dia tidak boleh melihat saya terluka. Terima kasih. Jangan biarkan dia kelaparan.
Sekarang kamu sandera saya. Setidaknya, kamu tidak menyiksa saya untuk melampiaskan dendam pada Lu Qishan. Sudah sampai saat ini. Kamu masih bisa makan? Lalu bagaimana? Seperti tokoh utama wanita di drama vertikal, menangis-nangis menunggu mati, lalu hidup kembali. Kamu tidak takut saya tambahkan sesuatu di dalamnya? Saya lebih takut, dia tidak bisa menemukan tempat jelek ini. Sayangnya, dia sudah datang. Aku masuk sendiri. Pak Lu, Orang di luar. Siapa yang memukulnya? Dia sengaja nabrak sendiri. Aku tidak percaya. Ternyata kau sangat mengenalnya. Cepat sekali kau menemukannya. Rupanya kau tahu tempat ini. Dan juga tahu apa yang pernah dilakukan keluarga Lu. Sebenarnya apa maumu? Orang ini berhutang 9 miliar padaku. Menurutmu, siapa yang memberinya keberanian? Berani duduk di meja judi 9 miliar? Aku yang memberinya. Cukup? Stempel perusahaan Lu. Lancar. Kakak, lepaskan kakakku. Apalagi yang kau mau? Apa yang ku mau kau tidak tahu. Pak Lu, orang di luar sudah kami bersihkan. Adik sepupu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kalimat itu, lebih baik kau katakan pada dirimu sendiri. Xian, ini adikmu. Jun Yang. Adik, kamu bisa main mobil-mobilan? Ini dibeli kakek dari luar negeri. Aku nggak bisa baca tulisan yang ada di sini. Mobil polisi. Artinya mobil polisi. Wah, adik hebat sekali. Ayo kita main bersama. Keluarga Lu tidak akan pernah mengakui anak haram. Anak haram ini jangan pernah berharap bisa mengambil sepeser pun dari Shen. Bagaimana bisa kamu bermain dengan orang seperti ini? Mobil. Kotor. Buang saja. Lu Qishan, percayalah padaku. Pistolnya tidak berisi peluru. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kau bisa bertaruh. Aku yang akan bertaruh denganmu. Kalau kau mati, dia bagaimana? Tidak apa-apa. Dia tidak mencintaiku. Tidak. Kalian menang. Jangan takut, aku di sini. Kenapa tidak menukarnya dengan Shan? Aku tidak akan melakukan itu. Terus terang dan jujur. Sungguh bodoh. Biar dia pergi. Dia akan menyerahkan diri. Darah panda hanya tinggal 1 kantong. Dok, berikan dulu pada suamiku. Berapapun harganya, aku bayar. Suamimu kan bukan golongan darah langka. Kamu mau membunuhnya? Ambilkan kartu donor darahnya. Lengkapi prosedurnya. Ucapkan selamat tinggal yang baik pada usus buntungmu. Naik gaji. Boleh. Sudah siap? Pergilah. Pada akhirnya, usus buntu asisten Fang lah yang menanggung semuanya. Betul kan, sayang? Kalau gitu, aku panggil dia kembali.
Bagaimana kamu tahu pelurunya sudah habis? Kamu tidak takut aku menambahkan sesuatu di dalamnya? Aku lebih takut dia tidak bisa menemukan tempat sialan ini. Kupikir kau berharap dia tidak datang. Kalau dia tidak datang, Aku akan membebaskanmu. lalu kalau dia datang, Sayangnya, dia datang. Ha, ha, ha. Maaf ya, kakak ipar. dia sama sekali tidak berniat membunuhku. Tapi aku tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Karena dia ingin memberikan rumah untuk Shanshan. Apa yang dia lakukan selama ini sudah dikumpulkan oleh polisi. Sebagian besar buktinya segera akan terbongkar. Jadi dia perlu memastikan aku tidak akan menyakiti Shanshan. Ternyata dia benar-benar ayah yang baik. Aku juga. Adikmu benar-benar baik padamu. Adik, mobilnya sudah aku bersihkan. Aku masih ingin main sama kamu. Oh, Sudah pulang. hem. Dasar anak nakal, aku lagi nggak ngomong sama kamu. Wei. Beberapa waktu ini, kamu pasti capek ya? Nggak capek. Shanshan, itu anak yang baik. Maaf ya. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Kakakku sudah marahin aku. Jangan kayak anak desa yang cupet pikiran. Masalah kecil aja kok kamu selalu ingat. Ziwei, ikut aku sebentar. Aku mau ngobrol sama kamu. Pergilah. Ziwei, ku dengar kamu paham Feng Shui, bisa nanam bunga juga. Oh, itu cuma trik untuk klien. Trik. Beneran atau cuma bohong? Paham sedikit? Sedikit? Kapan-kapan datang ke tempatku. Tanamin bunga persik untuk tante. Bunga persik? Kecilin suaranya. Jangan keras-keras. Belum berhasil? Urusan lo apa? Lo jangan-jangan ginjalnya yang kena? Mau gue kasih obat lagi? Mana mungkin? Jangan gak percaya. Obat gue manjur buat pinggang. Kalian ngapain? Jangan meremehkan orang. Bagaimanapun juga, aku adalah putri kedua keluarga Han. Han Kian masih bermimpi jadi nona bangsawan, walaupun iya, kamu cuma seorang anak haram yang gak pantas dipertontonkan. Aku sarankan, lebih baik cepat sadar akan kenyataan. Bahkan kakakmu, Han Zenzhen, kerja di perusahaan keluargaku. Cuma kamu masih ngotot cari sugar daddy. Dasar pelacur. Ini kan Nyonya Lu. Hapus fotonya. Nyonya Lu. Jangan-jangan kamu lupa, Han Kian dulu ngejar-ngejar Pak Lu? Kalau disuruh hapus, ya hapus saja. Banyak banget alasanmu. Sudah. Pernah kerja di resepsionis. Gajinya berapa? Kamu malah pilih-pilih. Jangan main licik sama aku. Besok pagi jam 8. Telat, potong gaji. Kamu nggak takut undang masalah? Siapa yang bisa jamin dirinya sendiri nggak akan jadi Han Kian berikutnya? Semua hal harus ada batasnya. Biar lain kali masih bisa ketemu. Kamu yang ngajarin aku. Ayo. Baru jam berapa? Aku mau ke kantor dulu. Sepupumu udah masuk. Banyak banget urusan di perusahaan yang harus ditangani. Sebenarnya berapa banyak uang yang harus aku hasilkan baru bisa bikin kamu tenang santai-santai aja? Nggak mungkin selamanya. Kalau suatu hari kamu nggak mau nafkahin aku lagi, aku masih punya uang buat nafkahin diri sendiri. Meski nggak nafkahin kamu, aku juga harus nafkahin anakku sendiri, kan? Anak? Kamu punya anak?
belum lagi dibuat. Sudahlah, aku tahu kamu nggak mau. Bangunlah. Nggak pernah nggak mau. Aku cuma malu aja. Ceritain tentang keadaanku dong. Aku baru aja mulai kerja. Di Departemen Keamanan Grup lu, tugas utamanya, yaitu bantu bos lu menyambut para tamu, dan mengantar barang-barang penting. Aku mau nikah sama kamu. Itu kehormatan buat kamu. Sinting. Jangan pergi. Aku kan adik iparnya grup lu. Berani-beraninya kamu perlakuin aku kayak gini.